Halo semuanya, salam kenal. Pernah nggak sih kalian bingung apa bedanya administrasi sekolah dengan supervisi pendidikan? Nah, seringkali dua hal ini dianggap sama, padahal fungsinya beda banget. Nah, di video ringkasan ini aku akan bantu kalian memahaminya dengan cara yang paling sederhana. Yuk, mari kita mulai perlahan. Nah, di sini perkenalan lebih dalam dulu yuk. Namaku Afni Olivia dan tujuan aku membuat dari tugas ini adalah sebagai mata kuliah. Sekaligus untuk menjelaskan kepada kalian apa sih itu supervisi dan administrasi dalam pendidikan dan kegunaannya. Oh iya, saya juga berkuliah sebagai mahasiswi di UIN Raden Patah, Palembang. Jurusan yang saya pilih adalah jurusan pendidikan matematika. Baiklah, di sini ada penjelasan singkat apa itu sih administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses mengatur dan mengelola seluruh kegiatan pendidikan secara terencana agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme. Yang pertama, apa sih administrasi pendidikan? Pengertian administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan keseluruhan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Hakikatnya, bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Fungsinya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan. Perannya sebagai pendukung utama agar proses belajar mengajar berjalan tertib dan terarah. Berikut ada administrasi berbasis ICT. Maksudnya itu administrasi sekolah yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh, penerapan ICT ada Erapod, Dapodik, absen digital. Manfaatnya itu mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi administrasi. Tantangannya ICT adalah keterbatasan sarana, jaringan internet, dan juga SDM yang diperlukan. Adapun jenis-jenis dari administrasi, yang pertama administrasi kesiswaan, artinya pengelolaan seluruh kegiatan peserta didik dari masuk hingga lulus. Tujuannya menertibkan dan mendukung perkembangan siswa. Pelakunya ada kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru, wali kelas. Contoh, penerimaan murid baru atau PPDB, ada pengaturan absensi dan juga kegiatan OSIS ataupun kegiatan yang lainnya. Yang kedua ada administrasi kurikulum. Pengertiannya pengelolaan dan perencanaan pelaksanaan kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester. Tujuannya menjamin pembelajaran berjalan optimal. Pelakunya ada kepala sekolah, wakil kurikulum, serta guru. Contoh, penyusunan jadwal, silabus, RPP, dan juga lain-lainnya yang berkaitan dengan pembelajaran. Adapun yang berikutnya, administrasi dari personalia. Pengertiannya, personalia itu adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, guru atau staf. Jadi, tujuannya itu meningkatkan profesionalisme guru dan staf. Pelakunya ada kepala sekolah dan bagian kepegawaian. Contoh, pembagian tugas, penilaian kinerja guru, dan lain-lainnya yang diatur oleh pelaku tersebut. Nah, lanjut ada administrasi sarana dan prasarana. Pengertiannya, pengelolaan fasilitas dan juga perlengkapan sekolah. Jadi, apa yang dibutuhkan ada di administrasi ini. Tujuannya, menunjang proses pembelajaran dengan sarana prasarana yang ada. Pelakunya, kepala sekolah, petugas sarpras, contohnya inventaris, pemeliharaan kelas. Yang berikutnya adalah administrasi
Ya, humas. Atau hubungan masyarakat. Dari pengertiannya, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuannya meningkatkan kerjasama dan citra sekolah. Pelakunya ada kepala sekolah, guru, dan juga komite. Contoh, rapat orang tua dan publikasi kegiatan. Nah, yang terakhir ada administrasi keuangan sekolah. Pengertiannya pengelolaan dana sekolah secara tertib dan transparan. Tujuan untuk mendukung operasional sekolah. Pelakunya sudah pasti kepala sekolah, bendahara, dan juga komite. Contoh, pengelolaan dana BOS dan juga laporan keuangan dari yang keluar dan yang masuk. Oke, tadi kan sudah administrasi, sekarang kita masuk ke supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya, meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Perannya, membimbing, menilai, dan memberi umpan balik kepada guru. Sasaran supervisi pendidikan, proses pembelajaran, dan kinerja pendidik. Next, berikutnya ada jenis supervisi pendidikan. Ada supervisi akademik dan supervisi manajerial. Tekniknya menggunakan individual dan kelompok. Contoh, observasi kelas, diskusi, dan pertemuan kelompok. Strategi supervisi adalah efektif, pendekatan demokratis, dan juga kolaboratif. Prinsip supervisi pendidikan adalah objektif, berkesinambungan, dan juga konstruktif. Berikutnya ada instrumen supervisi pendidikan. Artinya adalah alat untuk mengumpulkan data dari supervisi. Jenis instrumen supervisi ada observasi, angket wawancara. Contoh, ada lembar observasi pembelajaran. Fungsinya adalah untuk menilai dan memperbaiki kualitas dari pembelajaran. Oke, selanjutnya ada kriteria dan kualifikasi. Kriteria supervisor pendidikan harus berpengalaman dan memahami pembelajaran. Kualifikasi supervisor adalah pendidikan dan jabatan sesuai harus ketentuan. Kompetensi yang harus dimiliki pedagogik, profesional, sosial, dan juga manajerial. Berikut adalah kriteria dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk sebagai supervisor. Dan yang terakhir adalah penjaminan mutu pendidikan. Pengertian penjaminan mutu pendidikan adalah upaya sistematis untuk menjaga kualitas pendidikan. Hubungan supervisi dan mutu pendidikan adalah supervisi membantu meningkatkan mutu pembelajaran. Proses penjaminan mutu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Baiklah, sekian ringkasan dari administrasi dan supervisi pendidikan.